Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imran. Perkenalkan saya Lufia. Saya Marian Saputri Nur. Dan saya Nuris. Kami dari kelas Ilkom B kelompok 7 ingin mempresentasikan fungsi limit aljabar di antaranya. Konsep limit fungsi aljabar. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Menentukan nilai limit fungsi aljabar, cara substitusi dan cara pemfaktoran. Metode membagi dengan pangkat tertinggi, penyebut, serta metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Silakan simak video berikut. Konsep limit fungsi aljabar. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut limit. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu, walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit dapat dituliskan dengan limit x mendekati a, fx sama dengan L. Maksudnya, apabila x mendekati a, namun x tidak sama dengan, maka fx mendekati L. Pendekatan x ke a dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Atau dengan kata lainnya, x dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Teorema dan pernyataan. Limit x mendekati 6, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati 6 plus fx sama dengan L, dan limit x mendekati c plus fx sama dengan L. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai yang sama, dan apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka limitnya tidak ada. Sifat limit fungsi aljabar. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di c, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. 1. Limit x mendekati c, k sama dengan k. 2. Limit x mendekati c, x sama dengan c. 3. Limit x mendekati c, k, fx sama dengan k. Limit x mendekati c, fx. 4. Limit x mendekati c, fx tambah gx sama dengan limit x mendekati c, fx tambah limit x mendekati c, gx. 5. Limit x mendekati c, fx kurang gx sama dengan limit x mendekati c, fx kurang limit x mendekati c, gx. 6. Limit x mendekati c, fx kali gx sama dengan limit x mendekati c, fx kali limit x mendekati c, gx. 7. Limit x mendekati c, fx bagi gx sama dengan limit x mendekati c, fx bagi limit x mendekati c, gx. Asalkan limit x mendekati c, gx sama dengan 0. 8. Limit x mendekati c, fx pangkat 6 sama dengan limit x mendekati c, fx pangkat 6. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ada dua bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu bentuk pertama, limit x mendekati a, fx. Bentuk kedua, limit x mendekati ditle, fx. Dalam hubungan dengan untuk limit yang pertama, ada beberapa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dengan cara substitusi dan cara pemfaktoran. Cara substitusi ini rangkaiannya dengan mengganti perubahan yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat dipahami. Contoh 1,
Tentukan nilai limit berfungsi aljabar dari limit 3x kurang 1 sama dengan 3 dalam kurung 1 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut limit 3x kurang 1 x mendekati 1 sama dengan 2. Cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan, seperti pada contoh berikut. Limit x mendekati 2, x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2. 4 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Cara pemfaktoran dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Berikut beberapa contoh untuk dipahami. Contoh 1. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati 2 x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Limit x mendekati 2 dalam kurung x kurang 2 tutup kurung buka kurung x tambah 2 per x kurang 2. Limit x mendekati 2 x tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut limit x mendekati 2 sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 sama dengan 4. Metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Contoh 1. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati tidle 4x pangkat 2 dikurang 6x tambah 1 diper 2x pangkat 2 tambah 7x sama dengan limit x mendekati 4x pangkat 2 dikurang 6x tambah 1 diper x pangkat 2 diper 2x pangkat 2 tambah 7x diper x pangkat 2. Besar pangkat pembilang dan penyebut dalam soal ini adalah 2, maka limit x mendekati 4x pangkat 2 diper x pangkat 2 dikurang 6x per x pangkat 2 tambah 1 per x pangkat 2 diper 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 7x diper x pangkat 2 sama dengan limit x mendekati tidle 4 kurang 6 diper x tambah 1 per x pangkat 2 diper 2 tambah 7 per x. 4 kurang 6 per tidle tambah 1 per tidle pangkat 2 diper 2 tambah 7 per tidle sama dengan 4 kurang 0 diper 2 tambah 0 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar dari 4x pangkat 2 dikurang 6x tambah 1 diper limit x mendekati tidle 3x pangkat 2 dikurang 7x sama dengan 2. Metode mengandalkan dengan faktor sekawan. Contoh soal. Tentukan nilai limit dari limit 4 kurang x per x kurang 4x kurang akar 6x kurang 8. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan nilai suatu limit, yaitu dengan mensubstitusikan x sama dengan c ke f dalam kurung x, sehingga dalam kasus ini substitusikan. Setelah disubstitusikan, ternyata nilai limit tersebut tidak terdefinisi atau merupakan bentuk tak tertentu 0 per 0. Maka dari itu, untuk menentukan nilai suatu limit harus menggunakan metode lain apabila diperhatikan pada f dalam kurung x terdapat bentuk akar, yaitu akar 6x kurang 8, sehingga metode perkalian dengan akar sekawaran dapat dilakukan pada kasus seperti ini. Jadi nilai fungsi aljabar tersebut adalah kurang 4. Video dari kami, jika ada kesalahan yang dilakukan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.